Sebelum nonton aku mau rekomendasikan kaos distro murah, cuma 100.000 bisa dapat 8 kaos distro. Kayla akhirnya berada di persimpangan besar dalam hidupnya. Selama ini ia hanya menjadi saksi diam atas kezaliman Sandra, tetapi perlakuan kasar yang menimpa Mutiara membuat hatinya bergolak. Kayla tidak pernah bisa menerima bahwa seorang gadis yang sudah melalui banyak penderitaan masih harus menelan pil pahit dengan diperlakukan hina di rumah Sandra. Tekanan demi tekanan yang dilakukan Sandra membuat Kayla gerah, apalagi Rianti juga ikut mendukung langkah-langkah Sandra demi menyingkirkan Mutiara dari kehidupan Pak Aditya. Seiring berjalannya waktu, Kayla mulai merasakan jika dirinya juga sedang berada dalam lingkaran berbahaya. Sandra tidak hanya mempermainkan Mutiara, tetapi juga kerap melontarkan kata-kata yang merendahkan dirinya. Kayla tahu jika ia terus membiarkan hal ini terjadi, maka Sandra akan semakin besar kepala dan merasa tak tersentuh. Tekanan batin itu membuat Kayla memutuskan bahwa sudah saatnya ia bersuara. Ia mulai memperhatikan pola kedatangan Kenzo dan Pak Aditya. Setiap kali Kenzo datang, Kayla ingin sekali menghampiri dan mengatakan apa yang sebenarnya terjadi, tetapi selalu ada Sandra yang mengawasi ketat. Demikian pula ketika mendengar kabar Pak Aditya ingin menengok Mutiara, Kayla berusaha mencari celah agar bisa bicara langsung tanpa diketahui. Hatinya berdebar karena ia tahu risiko besar sedang menantinya. Jika Sandra mengetahui rencananya, Kayla bisa menjadi target amarah berikutnya. Namun di dalam hatinya, Kayla meneguhkan niat. Ia tidak bisa hanya duduk berpangku tangan sementara Mutiara terus menderita. Ia tidak ingin hidupnya diwarnai rasa bersalah karena membiarkan keburukan berlanjut. Kayla ingin melawan walaupun caranya adalah dengan mengadukan ulah Sandra dan Rianti kepada orang yang benar-benar peduli, baik Kenzo yang sudah banyak menolong Mutiara maupun Pak Aditya yang ikatan batinnya dengan Mutiara begitu kuat. Kayla mulai merancang langkahnya dengan hati-hati. Ia berpikir lebih baik bicara pada Kenzo terlebih dahulu karena Kenzo lebih sering datang dan lebih mudah dijangkau. Namun, ia juga sadar bahwa hanya Pak Aditya yang benar-benar bisa melindungi Mutiara sepenuhnya. Maka, tekad Kayla semakin bulat, rahasia Sandra tidak boleh dibiarkan lama-lama, semuanya harus segera terbongkar. Kayla tahu waktunya semakin dekat. Di satu sisi ia merasa takut, tapi di sisi lain ia merasa lega karena akhirnya ia punya keberanian untuk bertindak. Jika ia berhasil, Sandra dan Rianti tidak akan lagi berani menyakiti Mutiara. Dan mungkin untuk pertama kalinya Kayla bisa merasakan ketenangan karena berdiri di pihak yang benar. Kenzo jelas tidak mungkin tinggal diam begitu mengetahui kenyataan pahit itu. Selama ini Kenzo sudah menunjukkan dirinya sebagai sosok yang cepat tanggap, apalagi bila menyangkut keselamatan Mutiara. Begitu ia mendengar kabar dari Kayla atau melihat tanda-tanda perlakuan semena-mena yang diterima Mutiara di rumah Sandra, api amarah dalam dirinya akan langsung menyala. Kenzo tidak bisa menerima jika gadis polos yang sudah berulang kali ia selamatkan malah kembali dijadikan bulan-bulanan oleh orang-orang yang seharusnya menjaga. Kenzo bisa jadi langsung mendatangi rumah Sandra tanpa basa-basi. Dengan sikap tegas dan tatapan penuh emosi, ia akan menuntut penjelasan dari Sandra. Dalam benaknya, yang paling penting adalah memastikan Mutiara tidak lagi disiksa secara fisik maupun batin. Bagi Kenzo, kepercayaan yang sempat ia berikan kepada Sandra ternyata hanya sia-sia, karena Sandra masih saja bermain licik. Ia juga kemungkinan besar akan mengambil langkah cepat, membawa Mutiara keluar dari rumah Sandra saat itu juga. Kenzo tak peduli jika Sandra berteriak atau Rianti mencoba menghalangi karena tekadnya sudah bulat bahwa Mutiara tidak boleh tinggal satu hari pun lagi di tempat penuh racun itu. Dengan segala kemarahan yang tertahan, Kenzo akan menunjukkan kalau dirinya siap menjadi tameng Mutiara dari siapapun yang mencoba menyakitinya.
Kenzo bahkan bisa saja melapor langsung kepada Pak Aditya mengenai semua perlakuan buruk yang diterima Mutiara, agar Pak Aditya sadar bahwa Sandra dan Rianti sama sekali tidak layak dipercaya. Jika sudah demikian, posisi Sandra dan Rianti akan semakin terpojok. Jadi kalau sampai benar-benar terbongkar, Kenzo bukan hanya marah tapi juga akan berubah jadi pelindung mutlak. Mutiara tidak akan memberi celah lagi untuk siapapun menyakitinya. Apalagi kalau Pak Aditya tahu kalau ternyata Rianti yang menyuruh Sandra untuk memperlakukan Mutiara semena-mena. Kalau sampai Pak Aditya mengetahui fakta itu, situasi akan benar-benar meledak. Selama ini ia sudah menunjukkan betapa kuat ikatan batinnya dengan Mutiara, sehingga kabar bahwa Rianti istri sekaligus ibu kandung Mutiara justru tega menyuruh Sandra memperlakukan anaknya semena-mena pasti membuatnya sangat terpukul. Pak Aditya akan merasa dikhianati di dua sisi sekaligus. Pertama sebagai suami karena Rianti ternyata menyimpan niat busuk di belakangnya. Kedua sebagai ayah karena anak yang ia sayangi justru diperlakukan kejam atas suruhan istrinya sendiri. Hatinya yang selama ini keras berusaha melindungi Mutiara akan semakin mendidih hingga rasa kecewa jauh lebih besar daripada sekadar amarah. Dalam situasi itu, Pak Aditya bisa langsung bersikap tegas. Ia tidak akan segan menegur keras Rianti, bahkan mungkin memutuskan untuk menarik Mutiara kembali ke rumahnya tanpa memberi kesempatan Rianti membantah. Sandra mengetahui niatnya, ia pasti akan dimusuhi dan dianggap pengkhianat keluarga. Namun Kayla merasa harus ada yang mengambil sikap. Ia tidak rela Mutiara terus-menerus diperlakukan semena-mena, apalagi ia melihat sendiri ada kejanggalan. Setiap kali Sandra berniat menjatuhkan Mutiara, kesialan malah kembali pada Sandra. Keputusan Kayla untuk mengadu akan menjadi titik balik penting. Jika ia memilih Kenzo, maka jalan penyelamatan Mutiara bisa lebih cepat karena Kenzo pasti segera bertindak. Tetapi jika ia berani langsung menemui Pak Aditya, dampaknya bisa lebih besar. Aditya bisa murka besar kepada Sandra dan Rianti dan mungkin langsung membawa Mutiara pergi dari rumah itu. Kayla akhirnya memberanikan diri mengambil langkah besar. Setelah terlalu lama menahan rasa tidak tega, ia diam-diam menemui Pak Aditya tanpa sepengetahuan Sandra maupun Rian. Dengan suara bergetar tapi penuh keyakinan, Kayla menceritakan semua perlakuan buruk yang dialami Mutiara di rumah Sandra. Ia menjelaskan bagaimana Mutiara dipaksa bekerja tanpa henti, sering dipermalukan.